Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Yoyo yang masih setia menyajikan konten yang berisi dengan sejarah, budaya maupun misteri yang ada di tanah Jawa. Kali ini saya istilahnya menanggapi dari permintaan kawan-kawan, terus grup WA, terus pasien-pasien saya di seluruh Indonesia. Banyak yang SMS ke saya, WA ke saya, Gus, tolong dijelaskan, tolong dikupas bagaimana cara memanfaatkan atau pengertian dari pelet, dan mungkin bagaimana cara pelet itu digunakan secara baik. Nah, ini pelet. Pengertian pelet itu apa? Pelet itu adalah satu tradisi dari masyarakat Jawa yang digunakan untuk menembak, dalam arti kepingin seseorang menembak satu target cewek, misalkan kepengen dia biar disukai cewek, nah seperti itu. Atau dari pihak perempuan juga biar si cowok itu, si target itu bisa kena, nah seperti itu. Nah, di situ ada beberapa yang perlu dijelaskan ya, karena saat-saat ini menurut pemahaman saya atau menurut koreksi atau dari segi dari segi gambaran sekarang ya, itu mereka itu menggunakan pelet yaitu untuk hal-hal yang tidak baik. Misalkan sudah mempunyai keluarga, terus dia suka sama tetangganya atau suka sama cewek lain lah, dia menggunakan pelet seperti itulah, itu yang tidak baik seperti itu. Terus mungkin dia kepingin memelet, ada di salah satu desanya atau di salah satu kampungnya ada target cewek yang cantik gitu ya, terus dia kepingin menggunakan peletnya. Dia dapat ilmu pelet entah dari praktisi siapa, dia dapat pelet untuk memelet si target seperti itulah. Itu saya sarankan, tolong untuk semuanya saya harap janganlah seperti itu, karena kalau bisa itu ilmu itu digunakan ke tempat yang baik lah, seperti itu, agar ilmu itu bisa bermanfaat dan ilmu itu bisa digunakan ke tempat yang semestinya, seperti itu. Nah, kali ini ya saya akan membahas pelet, yaitu cara bagaimana menggunakan pelet, terus trik-triknya bagaimana, terus pemahamannya pelet sebenarnya itu bagaimana, itu biar tahu. Lah, yang pertama yaitu pemahaman pelet dulu ya. Pelet itu ya tradisi yang digunakan tanah Jawa, masyarakat tanah Jawa ya, itu untuk mempengaruhi ya daya pikir target. Nah, ada salah satu contoh ya seperti ini. Cewek misalkan ya, dia mencintai cewek tapi cintanya bertepuk sebelah tangan, seperti itu. Akhirnya dia ngambil fotonya si cewek itu untuk mengguna-guna atau memelet lah, itu istilahnya seperti itu. Nah, yang pertama, pelet itu tadi sudah saya jelaskan harus ditempatkan ke tempat yang baik, yaitu harus dinikahi, harus digunakan secara serius, jangan merusak rumah tangga orang lain, itu ya, agar ilmu itu bermanfaat dan mantra yang kita tujukan kepada orang itu
biar istilahnya mustajabah, biar mandi atau manjur seperti itu ya. Seperti itu. Yang pertama, kita harus tahu karakter dari si target ya. Misalkan katakanlah si cewek yang bernama katakanlah Siska, katakanlah seperti itu ya. Si Siska itu dipelet oleh salah satu cowoknya lah, seperti itu. Nah, si cowok itu harus tahu karakternya apa, ini orang ini menyenangi apa, terus warna yang disukai apa, terus tempat yang dimiliki yang disukai ketika dia bahagia di mana, terus makanan yang mungkin disukai apa. Kita melihat dari segi itu. Nah, itu salah satu trik yang pertama. Karena apa? Pelet adalah energi yang kita kirimkan kepada salah satu target ya. Nah, energi itu, suatu gelombang energi itu akan bisa menyatu ya, menyatu ke ke dalam hati, menyatu dalam pikiran. Kita harus bisa mempengaruhi pikiran mereka dari jarak jauh. Nah, ini nanti dibahas ya. Ini ilmunya pelet itu sebenarnya ilmunya banyak, ini pembahasannya tahap 1, tahap 2, tahap 3 banyak. Karena kita juga harus orang yang ahli pelet itu harus menguasai aji telepati ya. Karena aji telepati itu bisa mengendalikan orang dari jarak jauh. Nah, maka dari itu nanti dibahas di sesi yang berikutnya. Makanya ini saya kupas sebentar saja ya, biar kalian semua sedulur-sedulur semua, khususnya yang ada di tanah Jawa itu paham dan menggunakan pelet ke tempat yang semestinya. Yang kedua tadi apa? Kita harus bisa menguasai ya, menguasai pola pikir target kita. Nah, setelah kita kuasai, wah ini dia senangnya ke tempat itu. Nah, kita harus konsentrasi. Ketika kita melihat fotonya, harus kita konsentrasi. Kita harus bisa hadir ya, jiwa kita harus bisa hadir, perasaan kita harus bisa hadir di dalam perasaan si target itu. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita bisa belajar untuk menguasai pola pikir kita, menguasai istilahnya kejiwaan kita, menyatukan kejiwaan kita, energi kita dengan energi dia, si target. Nah, setelah itu kita gunakan yang ketiga apa? Kita gunakan media. Nah, medianya apa saja nanti dijelaskan ke sesi yang berikutnya. Salah satunya misalkan media medianya apa ya? Medianya bunga ya. Nah, bunga itu saja. Nah, ini media bunga itu yang pertama, bunganya harus punya makna. Misalkan bunga kerantil, harus artinya apa? Biar gumantil sama kita. Nah, ini harus nanti ada penjelasan di sesi yang berikutnya. Nah, ketika kita menggunakan media, nah media itu harus disandingkan sama foto. Kenapa kita menggunakan foto? Karena biar kita menambah konsentrasi kita untuk masuk ke dalam kehidupannya, masuk ke dalam pikirannya. Nah, jadi foto itu bukan ini orangnya seperti ini, gambarannya seperti ini, nanti dia tak masuk ini, tidak, bukan seperti itu. Maksudnya kita harus bisa konsentrasi. Oh, ini wajahnya, oh ini orang ini kesenangannya seperti ini, oh ini seperti ini, oh ini senangannya seperti ini, oh dia itu gayanya seperti ini. Nah, setelah kita tahu fotonya kan enak, kita lebih bisa menguasai pola pikir mereka, kita bisa masuk ke dimensi mereka. Lah, akhirnya kita satukan media itu tadi. Nah, setelah kita satukan media itu, kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya Rob, ya,
jadikanlah orang ini ya, orang ini mengingatku, jadikanlah orang ini senantiasa menjadi sesuatu yang terbaik bagiku, jadikanlah hari-harinya indah bersamaku. Nah, seperti itu. Rob, dan biarlah berikan aku izin agar aku bisa membimbingnya ya, membimbingnya, memberikan sesuatu yang terbaik baginya di dunia maupun di akhirat. Lah itu doa kepasrahan kita kepada Yang Maha Kuasa, akhirnya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita, energi kita sama Tuhan dikirimkan, dimasukkan ke dalam dimensi pikirannya. Nah, akhirnya mereka, salah satu targetnya itu akhirnya apa? Dia bisa mengingat kita. Dia entah dengan apa, dia bisa tidak bisa jauh dari kita. Nah, seperti itu polanya pelet bekerja itu, seperti itu ya. Seperti itulah kalau menurut pelet yang istilahnya pelet menggunakan ilmu agama seperti itu. Tapi saya sarankan ya untuk saudara-saudara semua, tolong banget jangan digunakan pelet itu sebagai tujuan yang tidak baik, untuk memelet istri orang lain, untuk memelet suami orang lain, untuk menghancurkan rumah tangga orang lain. Karena apa? Kesimpulannya nanti apa yang kita lakukan pasti kita akan menuai hasilnya. Kita pasti akan mendapatkan karma dari itu semua. Nah, itulah. Maka dari itu khususnya untuk masyarakat Jawa, tolonglah, memang setan itu memang ya, tipu daya setan itu memang sungguh dahsyat. Jadi orang lain itu diperlihatkan sama setan itu seolah-olah indah, seolah-olah menarik ya, seolah-olah tampan, seolah-olah cantik. Ternyata di sisi lain mereka punya keluarga, mereka punya kebahagiaan bersama istri dan anaknya, mereka punya kebahagiaan bersama suami dan anaknya. Ketika kita menghancurkan rumah tangganya, berarti apa? Kita mempunyai dosa, bukan hanya kepada pasangannya, tapi kita punya dosa sama anak-anaknya. Kita dolim, bukan hanya kepada anak-anaknya, kepada diri kita juga dolim, kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, pada suaminya, kita dolim. Nah, itulah menjadikan dosa yang sangat besar. Maka dari itu, tolong ini siapapun sedulur-sedulur yang menyimak, saya harapkan digunakan untuk memikat target untuk dijadikan pendamping, dinikahi. Jangan sampai memelet tujuan yang tidak baik. Mungkin cukup sekian dari saya, Gus Yoyo. Nanti dibahas di sesi-sesi yang berikutnya. Nanti lebih seru lagi, kita kupas pelet mulai episode 1, 2, 3, 4. Nanti bahas lebih dalam lagi. Tapi saya harap ini digunakan sebaik mungkin, karena ini adalah warisan dari leluhur kita. Jangan dibuat main-main, jangan dibuat untuk memainkan hati orang lain. Saya harap semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Yang belum dapat jodoh, biar bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Yang yang mungkin sudah istilahnya sudah menikah, saya harap pelet ini digunakan untuk kerukunan rumah tangganya, seperti itu. Saya akhiri sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.